Sebuah pabrik kayu di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Banyaknya bahan kayu membuat proses pemadaman berlangsung hingga siang tadi. Banyaknya bahan kayu membuat kebakaran di pabrik kayu Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten sulit dipadamkan. Api baru dikuasai petugas damkar pada Jumat siang. 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kebakaran. Meski belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara api berasal dari konsleting listrik. Makanya saya lagi tidur sih, ada yang ngebangunin kebakaran gitu kan. Udah api udah di tengah, udah penuh. Tapi tiba-tiba membesar ya? Iya, membesar. Kebakaran di pabrik kayu ini terjadi pada Jumat dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani Ainis melaporkan. Petugas suku Dinas Perhubungan DKI Jakarta menggelar razia parkir liar di kawasan Menteng, Jakarta. Seorang pengemudi tak terima kendaraannya diderek setelah kedapatan parkir di bahu jalan. Bapak keluar dari mobil tidak? Saya hanya beli gorengan. Saya tahu, Bapak keluar dari mobil tidak? Saya tidak parkir di sini ya. Bapak keluar dari mobil tidak? Saya tidak beli. Pria ini tak hentinya berkelit saat bertahan di dalam mobil agar bisa lepas dari incaran petugas Sudin Perhubungan. Saya tanya, kamu keluar dari mobil tidak? Saya hanya beli gorengan, kamu mau tarik juga? Parkir Bapak. Tadi ibu gorengan itu, Bapak harus tahu, ibu harus tahu. Lah, saya lihat sendiri Pak, dan dokumentasi. Saya keluar, sumpah di bawah lo. Lihat ya, sumpah di bawah lo. Kalau tidak, kamu yang akan kualat. Kamu jangan. Upaya melawan petugas dengan adu argumen tak juga membuahkan hasil, lantaran petugas tetap menderek paksa kendaraannya. Petugas menderek kendaraan pria ini karena parkir di bahu jalan. Namun pria ini berdalih hanya parkir sebentar untuk beli gorengan. Sewa berat, saya hanya gorengan turun, ya. Kenapa harus diderek? Sedangkan yang lain tidak, ya. Razia dilanjutkan dengan menyisiri ruas jalan lainnya, di mana didapat banyaknya kendaraan yang masih nekat parkir sembarangan. Nah, ada laporan masyarakat kepada kita, Sudin Perhubungan Jakarta Pusat, makanya kita lakukan penindakan di sini. Yang ada di sepanjang sini, mau alasan bagaimanapun, mereka kan sudah ada di belakang yang parkir semua ya. Ya, tetap kita lakukan penindakan. Kecuali dia menyalakan lampu, ataupun memang ada orang di dalam, kita persilahkan jalan. Ini kan kendaraannya mati. 8 kendaraan yang terjaring kemudian dibawa ke halaman Irti Monas untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi denda maksimal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ainis melaporkan. Pencurian kendaraan bermotor di kawasan Taman Sari, Jakarta terekam kamera CCTV. 2 pelaku berboncengan menggasak sepeda motor sport milik korban yang terparkir di depan rumah. Dalam rekaman CCTV yang terpasang di rumah tetangga korban, terekam aksi 2 orang pencuri motor sport di Jalan Ketentraman, Kecamatan Taman Sari, Jakarta. Aksi pencurian terjadi Kamis kemarin sekitar pukul 3 pagi. Sebelum melancarkan aksinya, kedua pelaku berboncengan mengendarai motor sembari berkeliling membaca situasi. Pelaku menggunakan kunci letter T dengan leluasa membawa kabur sepeda motor sport milik korban yang terparkir di depan rumah dalam keadaan terkunci ganda. Ibu kenal Bu? Warga sini bukan Bu? Bukan, dia pakai seri motor juga kayaknya dari motor palsu, udah dilacak sih, di Samsat nggak ada. Kalau sering kehilangan seperti ini ya sering. Sebelumnya juga sudah ada yang kehilangan. Ya, kemarin sebelum 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Koja, Jakarta Utara siang tadi. Diduga tawuran dipicu saling ejek antar kelompok remaja tersebut. Itu batu bekas tawuran ya? Tawuran 2 kelompok remaja terjadi di Jalan Keramat Raya, Koja, Jakarta, tepatnya di depan Masjid Jakarta Islamic Center. 2 kelompok remaja saling lempar batu hingga botol kaca. Akibat aksi ini sejumlah lalu lintas terhambat.
Warga mengatakan tawuran terjadi usai sholat Jumat. Tawuran dibubarkan warga sekitar dan akhirnya juga dibubarkan oleh warga lainnya. Biasanya saling ejek, Bang. Saling ejek. Iya, antara saling ejek lah gitu. Tapi memang sering terjadi tawuran di sini. Kagak, baru kali ini doang. Baru kali Saya ini. lihat juga ya baru kali ini. Polisi gerebek rumah bandar narkoba di Malang, Jawa Timur. 17 kg sabu, senjata api, dan juga 6 kendaraan bermotor disita dari lokasi. 2 pelaku tewas ditembak karena melawan saat ditangkap. Allahu Akbar. Baris. Apa kau, Mati kau. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Surabaya menggerebek rumah bandar narkoba di perumahan Tumapel Regency Malang, Jawa Timur. Polisi menangkap 8 pelaku bandar dan pengedar. Dika Putranto, bandar narkoba dan temannya tewas ditembak karena melawan saat ditangkap dalam pengejaran di kawasan Porong Sidoarjo. Polisi menyita barang bukti 15 bungkus sabu dalam kemasan teh Cina sebesar 17 kg, senjata api, dan 6 mobil serta 3 sepeda motor. Di mana dari 8 ini 2 dilakukan tindakan tegas, keras, dan terukur, yang kemudian berakibat ada 2 tersangka yang meninggal dunia. Yang terakhir yaitu tersangka atas nama DP, 46 tahun, swasta, beralamat di Tumapel Regency, Malang. Polisi terus mengembangkan kasus dan memburu bandar pemasok narkoba termasuk pengendali yang kini mendekam di Lapas Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi pendaftaran pasangan calon bupati dan calon wakil bupati di Karawang, Jawa Barat yang mengabaikan protokol kesehatan. Meski KPU daerah telah membatasi masa pendukung yang mengantar, desak-desakan tak terhindarkan. Ratusan simpatisan dari pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Karawang, Selika Nurah Kadiana dan Asep Saifullah memenuhi akses masuk gedung KPUD Karawang, Jawa Barat. Tidak ada massa yang menjaga jarak satu sama lain, padahal penyebaran COVID-19 di tanah air masih tinggi dan pihak KPUD juga telah membatasi massa pendukung yang mengantarkan paslonnya. Bahkan sempat terjadi percekcokan saat paslon bupati dan wakil bupati masuk ke gedung KPUD. Salah satu simpatisan meninggikan suaranya karena sempat dihalangi petugas untuk masuk mendampingi jagoannya. Meski sempat cekcok, penyerahan dan verifikasi berkas persyaratan tetap berlangsung. Usai berkasnya diterima KPUD, bakal calon bupati petahana ini menegaskan tidak akan memakai fasilitas negara selama masa kampanye nanti. Karena saya rasa semua masyarakat bisa menilai dan melihat apa yang saya lakukan, Pak Aib lakukan, sehingga tentunya silahkan nanti teman-teman melihat bahwa tidak ada satupun fasilitas negara yang akan saya pakai dan saya murni akan berjalan tegak dengan fasilitas milik saya sendiri. Paslon ini didukung 4 partai politik, Demokrat, Golkar, PKS, dan Nasdem. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Farudin, iNews melaporkan.